semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Salsabila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 jurusan Gizi dengan NIM P13374311119013. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan jurnal yang sudah saya buat mengenai identifikasi bakteri patogen yang berjudul Identifikasi Bakteri Patogen pada Olahan Ikan dan Susu Kedelai sebagai bahan nabati dan hewani. Langsung saja. Otak-otak merupakan salah satu makanan hasil olahan berbahan dasar ikan. Ikan memiliki kandungan seperti omega 3, omega 6, serta kelengkapan komposisi asam amino. Ikan mengandung asam amino esensial yang lengkap dan sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, perbandingan mutu ikan sebanding dengan mutu daging dan tentunya memiliki peranan baik di dalam tubuh manusia. Penurunan cemaran mikrobia dapat dilakukan dengan menambahkan antimikrobia alami dan terapi bakteriofage. Penanganan hasil olahan yang tidak tepat mengakibatkan makanan hasil olahan ikan ini mudah dicemari bakteri patogen seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp. Kontaminasi mikroba pada bahan otak-otak dapat berasal dari tempat penyimpanan, air, udara yang tidak higienis sebelum sampai pada konsumen. Menurut Sartika, udang sebagai bahan baku otak-otak dideteksi tercemar salmonella. Cemaran bakteri juga terdeteksi pada ikan tongkol dan ayam segar serta ayam potong. Cemaran ikan dan produk olahan misalnya otak-otak ikan dapat terjadi akibat proses pengolahan, penyajian, serta saat distribusi. Salah satu tempat potensi penjualan otak-otak ikan adalah pasar tradisional. Untuk bahan nabati, kedelai merupakan salah satu pangan penghasil protein nabati yang sangat penting, menjadikan makanan hasil olahan kedelai sebagai konsumsi utama untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Salah satu di antaranya adalah susu kedelai. Susu kedelai merupakan susu nabati yang kaya provitamin A dan vitamin B kompleks, mineral, karbohidrat, fosfor, dan zat besi. Setelah itu, susu kedelai juga memiliki kandungan asam lemak tak jenuh seperti esitin dan asam linoleat serta bebas laktosa. Oleh karena itu, susu kedelai juga dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi terkait nilai gizi yang terkandung hampir sama. Susu nabati umumnya ditemukan di pasaran adalah susu kedelai baik dalam kemasan bermerek maupun tidak bermerek, di mana kemasan yang tidak bermerek tersebut tidak mencantumkan surat izin produksi sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Susu kedelai tidak bermerek, sebagian besar pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Akibatnya, produk olahan kedelai rentan mengalami kontaminasi bakteri coliform. Hal tersebut dikarenakan peralatan yang digunakan tidak steril dan proses perebusan tidak maksimal. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama untuk olahan hewani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 3 kali ulangan dan pengamatan yang meliputi nilai pH, uji kuantitatif Escherichia coli, uji kualitatif Salmonella sp, dan uji kuantitatif Staphylococcus aureus. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratifikasi, yaitu mengelompokkan lokasi pengambilan sampel berdasarkan perbedaan antara sampel satu dengan yang lain. Pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung adalah 13 pasar. Berdasarkan lokasi pengambilan sampel, maka diambillah 6 pasar secara acak mewakili pasar tradisional di Bandar Lampung. Lokasi pengambilan sampel terpilih secara acak adalah Pasar Tamin, Pasar Tugu, Gudang Lelang, Pasar Tani Gemiling, Pasar Tempel Raja Basa, dan Pasar Koga. Berdasarkan masing-masing pasar, diambil dua pasar secara acak sebagai tempat pengambilan sampel, sehingga lokasi pengambilan sampel
berjumlah 6 pasar dan masing-masing pasar diambil sebanyak 1 buah sampel produk otak-otak ikan. Sebanyak 6 sampel diuji lanjut di laboratorium. Masing-masing sampel memiliki nilai uji pH, uji kuantitatif Escherichia coli, uji kualitatif Salmonella sp, dan uji kuantitatif Staphylococcus aureus. Untuk bahan nabati, pemeriksaan secara laboratorium pada sampel susu kedelai meliputi penentuan angka lempeng total atau ALT dan penentuan jumlah bakteri coliform. Penentuan ALT dilakukan sesuai dengan prosedur uji cemaran mikroba pada SNI nomor 06.8/7388 tahun 2009. Gunakan medium nutrien agar atau NA melalui pengenceran sampel secara bertingkat 10 kuadrat 1 hingga 10 kuadrat 4. Kemudian diinkubasi 30 derajat Celcius selama 24 jam. Penentuan ALT mengacu pada persyaratan produk kedelai, yaitu total bakteri maksimal 5 kali 10 kuadrat 4 koloni per mililiter. Pengujian bakteri coliform meliputi uji praduga atau presumptive test yang merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform menggunakan medium McConney-Broad MCB. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi atau confirmative test menggunakan medium Brilliant Green Lactose Bill atau BGLB 2%. Terbentuknya gas pada tabung Durham dalam media BGLB 2% memperkuat adanya NPN yang memberikan nilai duga terdekat dengan kombinasi tabung yang positif dan tabung yang negatif pada uji konfirmasi. Penentuan status cemaran bakteri coliform mengacu pada SNI nomor 06.8/7388 tahun 2009. Terkait persyaratan cemaran bakteri coliform pada produk kedelai, yaitu kurang dari 3 per mililiter. Hasil dan pembahasan dari produk hewani sendiri, yaitu hasil uji Escherichia coli yang dilakukan terhadap otak-otak ikan curah yang terdapat di pasar tradisional di Bandar Lampung. Ternyata sebagian memiliki kandungan Escherichia coli yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh SNI, yaitu sebesar kurang dari 3 per gram atau lebih kecil dari 3 kali 10 kuadrat 1 koloni per gram, kecuali gudang lelang, dengan nilai rata-rata yang diperoleh untuk masing-masing sampel adalah pasar Tamin diperoleh sebesar 3,8 kali 10 kuadrat 1 koloni per ml. Sampel terakhir yang memiliki kandungan Escherichia coli terbesar yaitu sampel dari pasar tani yang sebesar 1,54 kali 10 kuadrat 2 koloni per ml. Sampel yang memenuhi syarat konsumsi yaitu sampel yang berasal dari pasar Koga sebanyak 7 koloni per mili. Sampel yang berasal dari pasar Tugu 10 koloni per mili, pasar Raja Basa sebesar 9 koloni per ml, dan yang terakhir sampel yang berasal dari pasar Gudang Lelang di mana kandungan bakteri Escherichia coli sebesar 2 koloni per ml. Cemaran bakteri Escherichia coli yang besar pada produk yang diakibatkan karena kondisi pasar yang kurang bersih serta penyajian yang kurang higienis. Untuk yang nabati sendiri, yaitu berdasarkan hasil analisis angka lempeng total atau ALT, sampel susu kedelai tanpa merek 4 dari 10 sampel menunjukkan bahwa sampel tidak memenuhi syarat ALT menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia SNI, yaitu total bakteri sampel maksimal 5 kali 10 kuadrat 4 koloni per mili. Dan berdasarkan hasil perhitungan bakteri coliform pada 10 sampel, 5 diantaranya memiliki jumlah NPN coliform lebih dari 3,3 per mili.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua sampel tersebut jika dibandingkan dengan persyaratan SNI terkait cemaran bakteri produk kedelai tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi karena telah tercemar bakteri coliform. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi susu kedelai dapat terkontaminasi bakteri coliform, di antaranya terkait pengolahan susu kedelai masih tradisional, minimnya pengetahuan sanitasi higienis yang rendah, sehingga berpotensi terjadi kontaminasi bakteri patogen. Kontaminasi bakteri coliform dapat melalui bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, bahan pengemas, peralatan, dan lingkungan. Kontaminasi terhadap air susu kedelai dapat menyebabkan diare. Kesimpulan dari hasil ringkasan jurnal di atas yaitu cemaran Escherichia coli yang tertinggi terdapat pada otak-otak ikan yang berasal dari pasar tani, dan yang terendah adalah otak-otak yang berasal dari pasar gudang lelang. Cemaran salmonella terdapat pada otak-otak ikan yang berasal dari pasar tamin, pasar tani, dan pasar raja basa. Sedangkan cemaran Staphylococcus aureus terendah terdapat otak-otak ikan yang berasal dari pasar tani. Yang tertinggi berasal dari gudang lelang. Tingginya cemaran Escherichia coli pada otak-otak ikan berasal dari pasar tani mengindikasikan perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi pada para produsen otak-otak atau industri rumah tangga mengenai sanitasi dan higien yang baik pada saat pengolahan dan penyajian otak-otak, sehingga tidak tercemar oleh bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk yang nabati, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 sampel susu kedelai tanpa merek tidak memenuhi syarat SNI. Tentang produk susu kedelai, 5 dari 10 sampel atau dengan kata lain, setengah dari sampel yang diambil mengandung cemaran bakteri coliform. Terima kasih. Cukup sekian dari saya pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.